Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Sahabat yang saya muliakan, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sebelum dilanjut, untuk diketahui oleh sahabat bahwa bahasan kali ini berdasarkan penelusuran admin semata, tidak merujuk pada pendapat siapapun. Adapun bahasan kali ini adalah mengenai sosok pendamping Satrio Piningit. Bagi sahabat yang percaya akan ramalan Prabu Jayabaya mengenai kemunculan sosok Satrio Piningit pada akhir zaman ini, maka hal-hal yang berkaitan dengan Satrio Piningit akan menjadi bahasan yang menarik. Informasi dikumpulkan baik secara data maupun secara gaib melalui penerawangan, meditasi, dan lain sebagainya. Belum ada yang dapat menggambarkan sosok Satrio Piningit secara akurat, kecuali mengulang-ulang ciri-ciri yang telah disampaikan baik oleh Prabu Jayabaya dalam jangka Jayabayanya atau berdasarkan ucapan Prabu Siliwangi dalam Uga Wangsit Siliwanginya. Selebihnya hanyalah hasil daripada pikiran masing-masing yang masih belum dapat dibuktikan secara nyata. Satrio Piningit tidak hadir sendirian, melainkan akan didampingi oleh pengasuhnya, juga sosok pemuda berjanggut yang menjadi pendamping sekaligus penasehatnya dalam mewujudkan misinya, yaitu membawa Nusantara menuju mercusuar dunia. Prabu Siliwangi telah menyampaikan bahwa sosok Satrio Piningit atau Budak Angon akan didampingi oleh seorang pemuda berjanggut. Siapakah pemuda berjanggut yang dimaksud oleh Prabu Siliwangi tersebut? Ada kemungkinan jika Satrio Piningit yang dimaksud sebenarnya adalah Imam Mahdi sebagaimana yang dipercaya oleh umat Islam, maka sosok pemuda berjanggut tersebut adalah Nabi Khidir yang hingga sekarang masih hidup, namun keberadaannya tidak dapat diungkap oleh manusia biasa, kecuali beliau sendiri yang menghendakinya. Secara umum ada kesamaan ciri-ciri antara Satrio Piningit dengan Imam Mahdi yang akan turun di akhir zaman. Namun belum tentu keduanya adalah sosok yang sama. Meski itu bisa saja terjadi. Kejadian-kejadian alam yang merupakan petunjuk kemunculan Satrio Piningit yang digambarkan dalam jangka Jayabaya pun banyak memiliki kesamaan dengan ciri-ciri kemunculan Imam Mahdi. Juga misi yang diemban oleh keduanya adalah sama. Sama-sama untuk memperbaiki tatanan kehidupan umat manusia. Dan juga keduanya sama-sama hadir di akhir zaman. Sahabat yang saya muliakan, semua agama meyakini bahwa kehidupan dunia ini kelak akan sampai pada titik akhir yang mana belum ada yang mengetahui bagaimana kehidupan selanjutnya setelah dunia dan isinya ini dimusnahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa di akhir zaman nanti. Apakah akan ada kehidupan baru, makhluk-makhluk baru yang diciptakan oleh Tuhan menggantikan makhluk yang hidup di masa ini, termasuk manusia? Wallahu a'lam. Ada hal yang terpenting dalam menyikapi kehidupan ini, khususnya bagi yang mempercayai bahwa akan ada kehidupan abadi setelah kematian, setelah hari kiamat tiba, juga akan ada balasan dari setiap amal perbuatan yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Hal yang terpenting adalah bagaimana kita selalu berusaha melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan, juga berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Sebab itu merupakan bukti ketaatan manusia kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Islam mempercayai bahwa Nabi Muhammad merupakan Nabi terakhir yang diutus oleh Allah ke bumi ini, dan tidak akan ada lagi Nabi baru setelah Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad telah menyampaikan kelak di akhir zaman akan hadir laki-laki yang namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Lelaki yang dimaksud oleh Nabi Muhammad tersebut banyak yang menafsirkan bahwa itu adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi akan hadir di muka bumi ini untuk melawan angkara murka yang dihembuskan oleh Dajjal, hingga kemudian akan ditutup dan disempurnakan oleh turunnya kembali Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi ini, dan itu akan terjadi di akhir zaman. Mengenai kapan akhir zaman itu akan tiba, itu merupakan hak prerogatif Allah. Namun bagi umat Islam wajib mengimani datangnya hari akhir atau hari kiamat tersebut. Tidak ada kewajiban bagi umat Islam untuk mengungkap waktu tibanya hari akhir tersebut. Namun umat Islam wajib mempersiapkan bekal untuk menghadapi datangnya hari akhir tersebut. Karena setelah itu akan ada hari pembalasan amal ibadah oleh Allah sebagai pertanggungjawaban manusia kepada Allah. Begitu juga dengan kisah kemunculan Satrio Piningit yang dipercaya oleh masyarakat Nusantara akan kemunculannya pada akhir zaman atau di zaman edan ini.
Satrio Piningit bersama pendampingnya akan melawan angkara murka, lalu menyadarkan umat manusia agar kembali pada tatanan kehidupan yang sebenarnya. Dalam perjalanannya, Satrio Piningit dan pendampingnya juga akan mendapati berbagai macam rintangan dan halangan. Namun, ia tetap akan menyelesaikan misinya, yaitu menyadarkan umat manusia untuk kembali taat kepada aturan Tuhannya, sehingga umat manusia akan siap ketika tiba waktunya kembali menghadap Tuhannya. Tentu prosesnya tidaklah mudah, karena kebanyakan manusia sudah merasa nyaman dengan keadaan yang ada di akhir zaman tersebut. Maka hanya manusia yang mendapat pertolongan dan hidayah dari Allah saja yang dapat mengerti pesan-pesan atau ajaran yang disampaikan oleh Satrio Piningit. Setelah selesai tugas Satrio Piningit atau Imam Mahdi, maka zaman akan benar-benar berakhir. Dan seluruh umat manusia akan menerima pembalasan atas perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Satrio Piningit akan hadir di akhir zaman, begitu juga Imam Mahdi. Satrio Piningit akan didampingi oleh pemuda berjanggut yang bisa jadi itu adalah Nabi Khidir. Satrio Piningit sebenarnya istilah untuk menyebut Imam Mahdi. Jadi Satrio Piningit dan Imam Mahdi adalah sosok yang sama namun berdasar sumber cerita yang berbeda. Wallahu a'lam. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Mari kita sama-sama mempersiapkan bekal untuk kita bawa kelak ke hadapan Allah, Tuhan yang Maha Esa, tentu sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Terima kasih telah menyimak paparan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelancangan dalam bahasan ini. Salam santun dan salam sejahtera untuk kita semua. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.